Nama saya Cahya Ninggrum dari kelas Ilmu Politik A dengan NIM 2010702008. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Saya di sini akan menjelaskan sosiologi dan antropologi dengan judul interaksi sosial. Sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling memengaruhi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disasiatif. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yakni interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Penjelasan dari kedua jenis tersebut ialah interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial menurut para ahli ialah menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, ataupun surat. Adapun komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena adanya komunikasi. Pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan secara harfiah. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, yaitu gerak fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerja atau mengarah kepada pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya peraturan fisik. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu dan kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman kekerasan dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.